Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, dijaga dan dicintai Allah, terutama terhadap kondisi yang hari ini masih terus kita hadapi secara global, secara internasional, yaitu era dan zaman pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin banyak variannya. Kita tidak bisa untuk mempertahankan secara pribadi kekuatan fisik dan jiwa ini. Sangat-sangat membutuhkan yang maha kuat. Bahkan yang menentukan alam ini dialah Allah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa yang maha mengatur alam semesta, di mana seluruh manusia dan kita serta kehidupannya ada dalam genggamannya. Inilah makna walitukabbirullaha ala ma hadakum. Perintah Allah sepanjang Ramadan yang kerap kita baca dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan yang baru saja beberapa jam yang lalu kita lalui, atau dia yang memang meninggalkan kita, sebagaimana firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Ramadan ke Ramadan, Jum'ah ke Jum'ah, salat ke salat adalah putaran yang tidak pernah bisa menghentikannya siapapun kecuali Dia yang maha menciptakan hari dan alam semesta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Engkaulah ya Allah memang yang pantas dibesarkan oleh kami. Tidak ada yang paling besar pertolongannya kepada kita selain Engkau ya Allah. Engkau pula yang pantas dijadikan oleh kami sebagai Tuhan yang harus kami sembah dan kami patuhi, karena Engkau adalah yang terbesar jasanya terhadap kami. Engkaulah yang telah menciptakan kami ya Allah. Engkau pula yang terus merawat kehidupan kami ya Allah. Engkau pula yang terus memberikan fasilitas hidup pada kami ya Allah. Hari ini kami bernafas karena Engkau ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebesaran Allah kita rasakan detik ini. Setelah Allah terus membimbing kita, mensucikan diri kita, meningkatkan berbagai macam fasilitas buat kehidupan kita. Bahkan sepanjang bulan Ramadan, yang kalau kita lihat secara fisik, terbit matahari dan tenggelamnya tidak jauh berbeda dengan hari ini atau sebelum Ramadan. Akan tetapi dengan iman, dengan ketakwaan, segalanya semakin berbeda. Segalanya sangat-sangat jauh berbeda. Ramadan siangnya sepanjang 13 jam untuk kita jadikan sebagai puasa, dan itu merupakan salah satu kenikmatan tersendiri. Ternyata banyak orang yang terselamatkan dengan berpuasa, banyak orang yang disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, dan yang jauh lebih daripada itu adalah kepatuhan dan ketundukan dalam makna ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana kepatuhan itu merupakan mentalitas, kepribadian yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dimanapun bangsa itu berada. Patuh terhadap konstitusi, patuh terhadap undang-undang, terhadap seluruh aturan yang ada dalam sebuah bangsa dan negara. Sekali lagi, kepatuhan itu ada pada ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takbirullah adalah sebuah syiar
Syiar artinya tanda, alamah, isyarat, ibarah, ekspresi dan ungkapan asy'ur, perasaan kita. Perasaan kita beriman kepada Allah dan menikmati menjadi hamba Allah, kita tunjukkan hari ini dengan kalimatut takbir. Bahkan pada saat kita menjelang solat pun kita dipanggil dengan kalimatut takbir. Diingatkan pada saat pagi sampai siang hari, seakan-akan perusahaan itulah yang paling berjasa. Orang-orang semacam inilah yang begitu menentukan hidup. Allah panggil kita dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang pertama kali kita dengar pada saat kita dilahirkan ke muka bumi oleh ibunda, oleh ayahanda, oleh paman atau siapapun yang mengumandangkan Allahu Akbar di telinga kanan kita dan iqamah di telinga kiri kita, ditutup dengan kalimat La ilaha illallah. Itulah yang terus diulang sampai detik ini, bahwa tidak ada yang lebih besar perhatian dan kasih sayangnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir adalah ungkapan perasaan bahwa tidak ada yang jauh lebih menentukan hidup selain Allah Azza wa Jal. La Razzaq, tidak ada yang maha menentukan rizki kami ya Allah. Detik demi detik yang kami cari, sampai kami mengabaikan salat kami, mengabaikan ibadah yang lainnya demi sesuap nasi, ternyata berujung seluruhnya dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan yang mana yang pantas kalian dustakan wahai jin dan manusia? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian membesarkan dan bertakbir kepada Allah atas apa saja yang telah Dia tunjukkan pada kamu sekalian. Petunjuk yang kita dapatkan dalam satu mushaf atau satu Quran yang luar biasa itu penuh dengan bayinat, bukti-bukti, kebenaran-kebenaran setiap kata, kalimat dan ayat dalam Quran hari ini kita tunjukkan pada seluruh manusia bahwa umat ini adalah umat yang hanya menyembah Allah. Umat ini adalah umat yang hanya cinta pada Allah, bahkan takut pada Allah. Umat ini adalah umat yang hanya tunduk patuh kepada seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah akan merugikan kehidupan manusia. Bahkan kemanusiaan itu yang sangat dirawat dan dijaga oleh Islam. Bagaimana kalimat-kalimat dalam Quran mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita buruk sangka kepada sahabat, teman kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Ahsin ila man asa'a ilaik. Idealnya Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun yang telah berbuat buruk kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu biasa. Menghubungkan tali silaturahim kepada orang yang biasa datang dan bersilaturahim itu biasa. Tetapi Islam mengambil sebuah tema yang sangat ideal. Silman qata'aka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungkanlah orang yang telah memutuskan hubungan kepadamu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat buruk kepada engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di mana letak pesan radikalisme dan terorisme dalam Islam? Tolong tunjukkan kata dan ayatnya. Kalau ada ayat yang disalahfahami, itu adalah batas kewajaran pemikiran kita dalam memahami. Lalu kenapa ada perang dalam Islam? Kalau memang Islam itu mencintai kedamaian, lalu kenapa ada perang hari ini? Saya sampaikan pemahaman yang saya miliki sedikit tentang Quran. Tidak pernah ada sebuah pertempuran dilakukan oleh Islam kecuali untuk menghentikan kezaliman yang telah dilakukan oleh sekelompok orang, satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Lihat hari ini dengan Palestina, siapa yang zalim?
Saudara-saudara kita di Palestina itukah? Atau saudara-saudara kita yang di Israel itukah? Mereka adalah saudara kemanusiaan dengan kita seluruhnya. Tapi kita tidak pernah akan diam terhadap saudara kita yang melakukan kezaliman terhadap orang lain. Unsur akhaka zaliman aw madzuman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong saudaramu yang zalim atau yang dizalim. Rasulullah mengatakan sebuah kalimat yang begitu universal, yang sangat mengglobal hari ini. Tolong saudaramu yang dizalim maupun yang zalim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami menolong orang yang dizalim sudah jelas, bagaimana kami menolong orang yang zalim? Beliau mengatakan, hentikanlah kezalimannya. Saat dia membombardir saudara-saudara kita yang tengah asyik beribadah, terutama yang berada di Masjidil Aqsa atau di rumah-rumah mereka sedang berpuasa, mereka sujud ruku pada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di malam hari dibombardir rumahnya. Pertanyaannya, siapa yang zalim? Saat mereka begitu rukun memiliki tanah air bernama Palestina, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta, 1 meter 1 hektar, sampai hari ini hampir seluruh negeri itu dikuasainya dengan cara yang sangat tidak manusiawi, atau bahasa lain yang pernah kita usir kata itu dari negeri kita, yaitu kolonialisme alias penjajahan. Dan kita menyatakan permusuhan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan kita tolak, bahkan kita usir. Atas nama kemanusiaan. Islam adalah agama yang sangat mengerti tentang kemanusiaan. Kenapa? Karena dia datang dari Allah yang maha menciptakan manusia. Adakah yang lebih paham tentang kemanusiaan selain sang penciptanya? Asani adra bisana'atih. Sang pencipta adalah yang paling tahu akan hasil ciptaannya. Kebutuhan apapun dia yang paling tahu. Bagaimana cara mendamaikan manusia adalah dia yang maha tahu. Bagaimana caranya? Quran telah memberikan petunjuk. Bagaimana kita, jangankan dengan sesama muslim, dengan sesama orang beriman, berdampingan dengan orang yang berbeda agama sudah sangat jelas. Mana bukti bahwa Islam ketika terjadi peperangan, Islam menyerbu sebuah negeri misalkan, bahwa itu untuk memaksakan keislaman? Buktinya adalah sejarah. Persia di antara yang paling monumental saat ditaklukkan oleh Islam dan umat Islam. Ketika ditaklukkan, yang ditaklukkan hanyalah mereka. Sebuah tirani pemerintahan, kerajaan, dinasti yang telah memperbudak bangsanya sendiri. Mengulang sejarah dahulu, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam menyatakan revolusi, menyatakan sebuah tindakan dan takbir, mengungkapkan sebuah rasa yang tidak senang dan tidak suka dengan segala bentuk perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap bangsa Bani Israel. Sampai akhirnya Allah keluarkan Bani Israel. Allah pindahkan, Allah ekstradisi Bani Israel dari negeri tanah air mereka yang namanya Mesir, kemudian kembali ke Palestina. Akhirnya Allah putar sejarah, Allah tenggelamkan Fir'aun termasuk sejarah kekuasaannya. Kemudian Allah gantikan dengan kekuasaan baru, salah satu yang paling monumental sampai detik ini tak satu pun yang bisa mengimbangi kerajaan dan kehebatan kekuasaannya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, putra Daud, dan itu adalah keturunan Bani Israel. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Itulah janji Allah. Memang kami ingin sekali untuk menjadikan orang-orang yang tertindas di muka bumi itu sebagai pemimpin, sebagai a'immatan. Yahduna bi amrina, dalam ayat yang lain disebutkan mereka memimpin dengan petunjuk dari perintah kami, kata Allah. Dan perintah Allah adalah perintah yang paling objektif. Silahkan buktikan.
Silahkan rasakan bahwa perintah Allah adalah perintah yang paling objektif. Seluruhnya kembali ke kita. Saat kita disyariatkan untuk bersedekah, apakah nilai uangnya kembali ke kita? Apakah itu sampai ke Allah Subhanahu wa taala? Daging yang kita berikan kepada orang lain pada waktu kita berkurban, apakah daging itu sampai langsung ke Allah? Allah memakan daging itu. Daging dan darahnya kembali ke kita. Dagingnya kemudian silahkan dibagikan antar manusia, mengikat hati satu sama lain, yang miskin dengan yang kaya, tetangga dengan para tetangga yang lain, diikat dengan 1 kilogram daging oleh Allah. Ketika ketakwaan orang yang berkorban benar-benar melakukannya semata karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, takbir adalah sebuah revolusi kemanusiaan. Melepas manusia dari segala bentuk penjajahan, perbudakan apapun. Yuk kita seluruhnya kembali kepada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kembalikan diri ini kepada Dia. 1 bulan sudah kita alami bersama. Pengalaman hidup yang luar biasa, betapa nikmatnya saat kita dititah perintahkan dan kita tunduk pada Engkau ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya Rabb. Jangan sekali-kali kau sesatkan kembali hati ini setelah kau berikan petunjuk pada kami ya Allah. Kemanusiaan yang hari ini sekali lagi ternoda oleh sekelompok bangsa yang ingin berkuasa di dunia. Tidak terkecuali siapapun bangsanya. Islam menolak kerakusan seperti itu. Islam sangat-sangat berdiri untuk melawan segala bentuk penindasan, bahkan perbudakan satu bangsa oleh bangsa yang lain. Jangankan satu di antara kita memperbudak yang lain. Rasulullah adalah contoh yang paling indah, paling konkret. Bagaimana dia memberikan makna kemanusiaan dalam kehidupan. Seorang pembantu bernama Anas bin Malik tidak pernah mendengarkan sebuah kalimat yang menyakitkan diri, atau sekedar membentak dia dengan kata-kata jangan, kenapa kau lakukan itu. Tidak pernah aku dengar kalimat itu, kata Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW. Begitulah hati yang telah mendapatkan rahmat Allah, hati yang telah begitu cinta dengan risalah Islam ini. Lalu alasan apa mereka begitu benci terhadap Islam? Sampai sebuah KPK, sebuah lembaga yang sedang kita junjung tinggi, kita muliakan, kita inginkan sebagai penegak keadilan di negeri ini, harus mensortir teman-teman, saudara-saudara kita yang bekerja di dalamnya atas nama kebangsaan, tetapi menyinggung perasaan umat Islam. Apa alasannya ketika seseorang pegawai yang akan dinaikkan menjadi seorang ASN disortir dengan satu kata diantaranya, kenapa Anda harus berjilbab? Kalau tidak berjilbab kenapa? Boleh enggak kalau Anda tidak berjilbab? Kalau satu saat Anda masuk dan diterima dan tidak berjilbab, lepas jilbab. Urusan kebangsaan dengan persoalan jilbab. Padahal kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti ketuhanan yang Maha Esa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hibah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana orang-orang yang mencoba memperak-perakkan Indonesia atas nama kebangsaan menurut tafsir sendiri, tetapi justru mengabaikan makna ketuhanan yang Maha Esa. Menyindir jilbab adalah menyindir ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu umat Islam seluruhnya tidak boleh diam. Tolak segala bentuk kezaliman dimanapun juga. Itu diperintahkan oleh Allah. Dan itulah kita akan berada tegak seluruhnya atas nama keadilan dengan izin Allah Subhanahu wa taala terhadap siapapun yang melakukan kezaliman. Tidak pandang bulu agama, ras atau suku apapun juga.
Jika informasi yang beredar saat ini benar, perlakuan sekelompok orang-orang yang berkepentingan dalam KPK itu melakukan tindakan seperti itu, nasihat kami adalah nasihat agama. Tolong hentikan kebiasaan itu. Mendiskreditkan Islam sebagaimana mendiskreditkan agama yang lain tidak akan bisa menyelamatkan bangsa dan negeri ini. Justru akan semakin menghancurkan. Islam dan umat Islam tidak pernah berhenti berkorban buat negeri ini. Pangeran Diponegoro, sederet pahlawan nasional yang lainnya, mereka telah menyiapkan pengorbanan yang luar biasa. Mereka seluruhnya korbankan yang mereka miliki, sampai kepada seluruh harta. Santrinya pun seluruhnya berjuang untuk menolak segala bentuk kezaliman dengan makna penjajahan. Dilanjut bagaimana umat ini terus bersatu dalam kata Sumpah Pemuda. Young Islamitin Bom di antara mereka adalah Soko Guru Sumpah Pemuda itu. Siapakah yang telah merumuskan Pancasila? Merumuskan Undang-Undang Dasar 1945? Tidak bisa lepas daripada Islam dan umatnya. Sebagaimana terus kita berdampingan dengan yang lain. Siapakah yang pernah mengembalikan Indonesia ke tangan dan dalam pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia yang hampir saja waktu itu porak-poranda dengan Republik Indonesia Serikat adalah Muhammad Natsir dengan mosi integralnya. Jangan sekali-kali lupakan sejarah, apalagi menghilangkan jasa ulama. Kesultanan yang bukan 10, 20, ratusan kesultanan di Indonesia. Yang kalau kita petakan hari ini begitu luar biasa banyak kesultanan. Saat kemerdekaan dikumandangkan, mereka menyerahkan seluruh kekuasaannya. Satu hal yang tidak mudah diberikan oleh siapapun, kecuali dari hati yang rindu akan kesatuan dan persatuan. Kesultanan Tidore salah satunya. Sahabat saya yang hari ini, Sultan Tidore yang ke-37 menyayangkan proses dan bagaimana bangsa ini dibangun. Kami serahkan Kesultanan Tidore dengan seluruh kekayaan yang luar biasa di dalamnya kepada bangsa dan negeri ini. Sayang hari ini kita membiarkan orang-orang yang rakus dan ingin berkuasa menguasai negeri ini. Jangan biarkan itu, saudara-saudaraku sekalian. Negeri ini adalah untuk kemanusiaan. Negeri ini adalah untuk sebuah keadilan. Negeri ini adalah untuk persatuan. Jangan coba mengatasnamakan nasionalisme, kalian hancurkan negeri ini. Inilah makna takbir. Makna kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita kuatkan dengan doa. Seraya kita tunjukkan perasaan cinta kita kepada Allah. Rindu kita bertemu dengan satu kebahagiaan yang kedua. Setelah Rasulullah SAW mengatakan dan menjanjikan pada kita, lisa'im farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal fitr, dan pada saat pertama yaitu kebahagiaan pada saat kita berbuka. Siapapun di antara kita selalu bahagia saat kita berbuka, walau hanya dengan seteguk air, satu biji korma. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kebahagiaan saat kita nanti bertemu Tuhan. Yang kita kumandangkan hari itu, mana ya Allah, Engkau di mana? Kematian itu yang akan memastikan kita bertemu dengannya, dengan syarat kita tetap yakin kepadanya. Karena keyakinan itu sudah tidak bisa dibantah. Terlalu tidak mudah dibantah. Tidak bisa dibantah. Terlalu banyak fakta dan bukti kebesaran dan keagungan Allah ini. Tubuh kita menunjukkan kebesaran dan ayat Allah. Alam ini adalah ayat Allah. Benda-benda mati yang hari ini kita duduki, kenapa dia bisa bergerak?
Bumi ini bisa berputar, padahal dia benda mati. Pasti ada yang memutarkan. Dan yang memutarkan bumi ini bukanlah seseorang yang biasa-biasa saja. Teknologinya tidak bisa diukur dengan kehidupan kita. Dialah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita ikhlaskan hati kita dengan penuh iman. Seraya tidak berharap apapun kecuali dari Dia, Allah. Yang pertama, petunjuk Allah sangat begitu kita nikmati untuk pribadi-pribadi kita. Yang kedua, saudara dalam keluarga kita. Yang ketiga, sahabat, teman, tetangga. Lihat dia adalah diri kita. Lihat bangsa dan negeri ini. Mereka adalah satu. Kana nasu ummatan wahidah. Umat ini, bangsa ini satu. Putra dan putri dari Adam alaihissalam. Bukan putra putri atau sekedar proses evolusi dari kera. Bukan. Kita adalah berasal dari Adam. Darah kita sama dengan Adam. Merah. Adam berasal dan Allah transitkan di sorga. Kita pun dijanjikan Allah kembali ke sorga. Jangan tersesat jalan. Kembalilah ke sorga, wahai hamba Allah. Sedikit kita keluar ke Palestina. Tatap dengan mata batin kita apa yang sedang terjadi di sana. Saat kita duduk bersimpuh begitu khusyuk menikmati khutbah ini. Saat kita menikmati takbir, saudara-saudara kita menikmati dan tuman roket-roket di malam tadi. Ya Allah, Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Khasatan walidina ya Rabbana ya Arhamar Rahim. Ya Allah, tidak ada yang paling berharga di majelis takbir ini. Majelis yang Kau kehendaki agar kami menjadi orang-orang yang bersyukur padamu. Selain ampunan-Mu ya Allah. Atas kekhilafan, kekeliruan, kekurangan, keteledoran kami sepanjang bulan Ramadan. Kau janjikan kami pada saat kami beriman dan berharap semata dari Engkau adalah ampunan dari sisi-Mu. Saat ini kami mengiba. Saat ini kami mengemis kepadamu ampunan-Mu ya Rabb. Bahkan pada saat Engkau wafatkan kami, tidak ada yang paling berharga dari kehidupan ini selain daripada ampunan dan kemudahan pada saat kami sedang sakaratul maut. Kemudian Kau wafatkan kami dalam keadaan muslim husnul khatimah. Setelah Kau bimbing kami selalu dalam keimanan dan ketakwaan, salat ke salat kami, Ramadan ke Ramadan kami, Jumat ke Jumat kami, adalah bimbingan-Mu agar kami menjadi muslim. Bangga dengan keberadaan kami sebagai hamba-Mu semata ya Allah, dan tidak pernah jadi hamba selain Engkau ya Allah. Rabb, jika hari ini saudara-saudara kami tidak bisa menikmati doa seperti ini, tetapi saya yakin doa mereka jauh lebih dikabulkan dibandingkan kami, karena mereka sedang tertindas ya Rabb. Saudara dan sahabat kami di Palestina, terutama mereka yang sedang murabitun, sedang bersimpuh dalam masjid-Mu, Masjidil Aqsa, mereka harus terusir. Mereka harus diusir dari rumah-Mu itu ya Rabb. Padahal itu adalah pilihan hidup mereka yang sangat dihormati oleh kami, kemanusiaan. Siapapun yang telah mensalimi mereka ya Allah, hentikan kesalimannya. Jika tidak bisa menghentikan kesaliman mereka, dan jika mereka juga tidak bisa menghentikan kesalimannya sendiri, maka hancurkan mereka ya Allah. Jangan biarkan kesaliman itu terus merajalela di muka bumi ini.
kezaliman ekonomi, sosial, budaya, bahkan kekuasaan, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, di hari penuh kesucian, saat Kau kembalikan kami pada fitrah kami, format kami diciptakan sebagai manusia, hamba-Mu semata, yang selalu merindu akan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami mohon, terimalah permohonan kami, terima takbir kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin, dalam ketulusan dan keikhlasan kepadamu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Kau tuluskan dalam seluruh amal perbuatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ya Allah, himpun kami di surga-Mu dengan sahabat-sahabat kami yang saat ini begitu rindu bertemu dengan-Mu, ya Allah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Hamba Allah, mohon maaf kalau dalam khutbah ini banyak hal yang tidak berkenan. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita semua. Taqabbalallahu minna minkum. Sesuai dengan himbauan prokes, jangan ada sentuhan salaman di antara kita. Sentuhan Sunda itu sangat baik, cukup dari jauh. Yang penting hati kita selalu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.